Di telepon terakhir antara Giuntoli dan Motta ya, ketika perpisahan, ketika hendak memecat Motta, itu Giuntoli ngomong begini, "Saya merasa malu karena telah memilih Anda sebagai pelatih Juventus." Aduh, kasihan banget Motta teman-teman, menerima kalimat yang begitu pedas ya. Padahal ini kalimat terakhir, kalimat perpisahan dari majikannya. Mereka pisah tidak dengan baik-baik. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Wah, gokil, udah lama banget ya nggak nyerewetin liga terbaik di dunia, liga kesayangan kita, Liga Italia Seri A. Tetapi sebelum gua mulai, mau ngingetin dulu nih, yuk ikutan tebak skor Indonesia lawan Bahrain. Ketentuannya silahkan langsung cek Instagram gua @cekinggita. Untuk tebak skor ini disponsori oleh teman kita Interisti dari Surabaya. Lalu kemudian selain itu, beberapa jam sebelum pertandingan Indonesia lawan Bahrain, gua akan live TikTok teman-teman keliling-keliling GBK untuk memperlihatkan euforia keseruan di sekitar stadion ya sebelum pertandingan. Silakan merapat ke TikTok gua ya @cekinggita. Dan satu lagi teman-teman, yang belum pada beli Cekinggita Collection nih, ada kaos tifosi Serie A, ada kaos Inter, jaket Inter, ada jersey, ada banyak macam pokoknya lah teman-teman. Silakan langsung saja cek Tokopedia dan Shopee ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk langsung saja kita mulai Cerewetin Serie A hari ini. Kita awali dari Juventus yang secara mengejutkan mengganti pelatih teman-teman. Padahal international break sedikit lagi selesai. Kok ya baru ganti sekarang? Kenapa nggak pas di awal-awal international break ya? Jadi ada kesempatan untuk latihan. Menurut gua teman-teman, sebetulnya Juventus nggak buruk-buruk banget lah di musim ini. Masih ada di 4-5 besar. Masih bisa banget finish di 4 besar. Lalu kemudian perkara gagal di playoff Liga Champions, ya udah mau gimana lagi. Allegri pun selama 3 musim terakhirnya juga tidak sanggup melaju jauh di Liga Champions. Jadi menurut gua Motta masih dalam tahap wajar. Kalau dilihat-lihat, satu-satunya kegagalan Motta di musim ini adalah rontok di Coppa Italia terlalu cepat dan rontoknya pun dari Empoli. Menurut gua selebihnya performa Juventus, posisi Juventus masih dalam tahap aman. Akan tetapi sayangnya di 2 pertandingan terakhir Juventus kena bantai Atalanta dan Fiorentina. Hal inilah yang memicu Sporting Director Juventus Giuntoli untuk segera memecat Motta. Bahkan ini parah banget teman-teman. Gazeta memberitakan di telepon terakhir antara Giuntoli dan Motta ya, ketika perpisahan, ketika hendak memecat Motta, itu Giuntoli ngomong begini, "Saya merasa malu karena telah memilih Anda sebagai pelatih Juventus." Aduh, kasihan banget Motta teman-teman, menerima kalimat yang begitu pedas ya. Padahal ini kalimat terakhir, kalimat perpisahan dari majikannya. Mereka pisah tidak dengan baik-baik. Akan tetapi ya teman-teman, ini kalau dipikir-pikir lagi, Giuntoli seakan tidak belajar dari kesalahan. Dia milih Motta yang udah jelas-jelas pelatih muda minim pengalaman. Dia tidak sabar ya, belum juga 1 musim udah dipecat. Dan sekarang ketika dipecat, ternyata penggantinya adalah sama-sama pelatih muda minim pengalaman. Akan tetapi yang membedakan pelatih yang kali ini ada keturunan Indonesia ya, keturunan Medan, yaitu Bang Tigor Tudor. Padahal sebelumnya berseliweran nama-nama seperti Mancini dan juga Klopp, tapi yang dipilih malah Tudor. Ini kalau gue baca dari berbagai media, klausul kontrak Tudor dengan Juventus adalah melatih sampai akhir musim. Tetapi apabila dia bisa membawa Juventus lolos ke Liga Champions musim depan, maka Tudor akan bertahan melatih Juventus di musim berikutnya. Namun rencana lainnya dari Juventus adalah apabila Tudor tidak mampu membawa Juventus lolos ke Liga Champions, maka di musim depan Giuntoli berencana membawa pulang Antonio Conte. Gile teman-teman, ini jujur ya, yang paling mencengangkan adalah karir Motta sih. Belum genap setahun yang lalu dia dianggap membuat keajaiban ya bersama Bolonya, membawa Bolonya lolos ke Liga Champions. Performa dan gaya bermain Bolonya dengan formasi unik dari Motta dipuji oleh banyak pihak. Motta dianggap sebagai salah satu pelatih muda potensial dan diincar oleh banyak klub. Sekarang belum genap setahun, Motta dipecat oleh Juventus, dibilang memalukan, dan sekarang yang lebih parah lagi adalah
performa Bolonya justru lebih bagus lagi dibandingkan di era Mota, padahal ditinggal oleh pelatih dan sejumlah pemain pilar. Ini jadinya teman-teman banyak yang berpendapat bahwa prestasi Mota musim lalu bukanlah keajaiban, melainkan cuma kebetulan belaka. Memang Bolonyanya saja yang bagus. Lalu kemudian yang berikutnya dari Juventus kita berpindah ke Napoli. Ini beritanya sebetulnya sempat gue cerewetin ketika cerewetin live, tapi yang nonton masih sedikit, jadi gue ulang sekali lagi teman-teman. Gazzetta memberitakan seperti ini. Napoli lebih sedikit poin, lebih sedikit gol. Mereka mulai melambat di liga setelah kepergian Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain di tengah musim ini. Itu di covernya La Gazzetta, teman-teman bisa lihat ya. Ada perbandingan antara poin-poin statistik Napoli ketika masih ada Kvaratskhelia dan setelah pergi. Gue bacain satu-satu. Untuk ranking dari peringkat 1 menjadi peringkat 2. Lalu untuk rata-rata poin ketika masih ada Kvaratskhelia, rata-rata poinnya 2,35. Kemudian di paruh kedua musim ini anjlok jauh menjadi 1,55. Gila sih, ini drastis ya, dari hampir 2,5 poin menjadi cuma 1,5 poin. Lalu jumlah gol yang dicetak tidak terlalu menurun drastis. Ketika zamannya Kvaratskhelia ada 1,6 gol di setiap pertandingannya. Sekarang cuma 1,44. Ya nggak signifikan lah. Nah, yang justru signifikan adalah jumlah kebobolannya teman-teman. Parah banget. Waktu zamannya Kvaratskhelia jumlah kebobolannya 0,6 gol di setiap giornata. Sekarang menjadi 1,22. Ini ya, kalau dilihat dari statistik tadi, gue nggak setuju sih dengan pendapat media dan para pengamat yang menyebutkan bahwa Napoli anjlok semenjak kepergian Kvaratskhelia. Karena kalau dilihat dari sisi statistik, logikanya ya, kepergian Kvaratskhelia membuat lini depan Napoli menjadi turun drastis. Tapi kan ternyata enggak. Produktivitas gol Napoli cuma turun dari 1,6 gol di setiap pertandingannya menjadi 1,44. Tidak jauh. Justru yang anjlok banget adalah jumlah kebobolan, yang mana itu bukan tanggung jawab utama dari Kvaratskhelia. Kalau menurut gua teman-teman, imbas paling besar dari kepergian Kvaratskhelia adalah Napoli kehilangan pemain yang decisif, pemain yang bisa bikin aksi krusial, aksi spektakuler yang menentukan kemenangan, yang membuat Napoli bisa memecah kebuntuan di partai-partai penting. Nah, hal inilah yang hilang dari Napoli semenjak kepergian Kvaratskhelia. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi statistik yang disampaikan oleh Gazzetta tadi, menurut gua itu tidak ada pengaruhnya dari Kvaratskhelia sama sekali. Lalu kemudian media lainnya juga membahas teman-teman, salah satu kelemahan dari Napolinya Conte saat ini adalah tidak dimanfaatkan dengan maksimal pemain-pemain cadangan. Ini Conte sepertinya terlena karena Napoli cuma bermain di satu kompetisi saja, sehingga pemain yang ditampilkan cuma itu-itu saja, pemain yang itu-itu mulu. Lalu dampaknya pemain-pemain backup, pemain-pemain rotasi dari Napoli tidak perform ketika diturunkan. Ini sebagai contoh, teman-teman bisa lihat pada layar pemain-pemain backup dari Napoli yang seharusnya bisa dimanfaatkan, akan tetapi sayangnya jarang mendapatkan menit bermain sehingga performanya juga ikut turun. Antara lain ada Marin teman-teman, baru main 1 kali saja. Menitnya total cuma 5, anjir parah banget. Lalu ada Billing, main cuma 3 kali, salah satunya ketika bermain untuk Inter. Total menit bermainnya cuma 77, anjir parah banget, terlalu sedikit. Lalu ada Okafor yang direkrut untuk menggantikan Kvaratskhelia. Total sejauh ini cuma main 4 kali saja teman-teman, total 36 menit. Dan yang lebih parah lagi adalah Ngonge yang sebelumnya tampil sangat bagus bersama Verona. Total bersama Napoli cuma main 11 kali dengan total menit bermain 166 menit teman-teman. Tidak sampai 2 pertandingan ya. 2 pertandingan kan berarti 180 menit. Ini Ngonge tampil 11 kali tapi menit bermainnya cuma dikit-dikit. Nah, kalau menurut teman-teman sebetulnya permasalahan utama dari Napoli apa sih sejauh ini? Lalu kemudian dari Napoli kita berpindah ke Roma. Ada kabar buruk teman-teman. Dybala harus menyelesaikan musim ini dengan cepat ya. Dia cedera dan memutuskan untuk pemulihan sehingga tidak bisa melanjutkan kiprahnya di Serie A sampai dengan akhir musim nanti. Media Il Messaggero ngomong begini. Kejutan untuk Paulo Dybala yang musimnya telah berakhir. Pemain Argentina ini akan menjalankan operasi setelah serangkaian konsultasi yang merekomendasikan dia untuk segera melakukan penindakan ini. Karena apabila tidak dilakukan maka risiko tinggi untuk cedera ini kambuh di kemudian hari. Ini ya teman-teman, kalau dilihat-lihat sepertinya salah satu yang membuat Dybala memutuskan untuk operasi sekarang aja deh. Gak apa-apa, gua gak lanjut main lagi sampai dengan akhir musim. Karena di musim ini Roma sudah
sudah tidak ada partai yang menentukan lagi. Roma teman-teman sudah pasti tidak punya peluang untuk Scudetto. Sudah gugur di Coppa Italia juga ya, kalah dari Milan. Kemudian di Europa League juga sudah gugur. Jadi sekarang fokus Roma adalah bermain di Liga, memastikan bisa finish di akhir musim mendapatkan jatah bermain di kompetisi Eropa. Mungkin bagi seorang Dybala, hal ini sama sekali tidak membuat dia termotivasi, tidak membuat dia bergairah. Jadi lebih baik ya udahlah, mendingan gua operasi aja. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan.